Denny Iwantoro. Nah, dia dikenal sebagai gitaris handal di Semarang, guys. Untuk hobi sendiri, hobinya apa sih si Denny? Bermain musik, terutama main gitar. Oh, berarti bermain musik sama bermain gitar. Oke, betul betul. Pernah nggak sih lu mengikuti kejuaraan-kejuaraan kayak lomba band kayak gitu? Kalau festival ataupun lomba itu sih belum ya, belum. Cuman sekedar ngisi acara gitulah. Kalau untuk festival memenangkan hadiah gitu sih belum. Belum ya. Berarti ngisi-ngisi event kayak gitu ya, kalau misalkan ada event apa gitu, festival apa gitu. Berarti istilahnya dia berbagi, guys. Hatinya sangat mulia, guys. Mantul. Untuk nama bandnya sendiri apa sih? Kalau untuk saat ini sih nama band saya sih Klausa. Jadi untuk nama band sendiri, nama bandnya Klausa, guys. Untuk Denny asal Semarang ya. Asli Semarang. Untuk Denny sih gimana sih kok bisa hobi banget sama musik? Awalnya sih penasaran dulu waktu SMP pernah ada penilaian seni musik, terus alat musik yang harus dimainkan itu salah satunya gitar. Ya jadi saya dulu waktu itu terpaksa harus main gitar biar dapat nilai dari guru. Berarti berawal dari situ ya. Jadi akhirnya menjadi rutinitas hobi ya, guys. Bagus. Perlu dicontoh kayak gini, guys. Jadi kalau misalkan kalian punya hobi, apresiasikan dengan secara baik, guys. Oh ya, untuk si Denny, ada harapan besar nggak sih untuk menuju bintang besar gitu? Kalau harapan sih pasti ada, cuman entah itu bakal terwujud atau enggak sih yang di atas yang tahu. Oke. Yang penting jalanin dulu aja ya, mulai aja dulu. Oke. Ada kepikiran nggak sih untuk membuat channel YouTube sendiri? Kalau itu sih pasti ada, planning ke depan pasti adalah buat bikin channel YouTube sendiri. Jadi gini, guys, si Denny itu belum punya akun YouTube. Mari kita dukung ya, guys, dengan komen di komentar sebanyak mungkin, dukung Denny Iwantoro agar dia semangat, guys, untuk membuat YouTube. Jadi kalau misalkan dia udah membuat konten YouTube, dia akan berbagi pengalaman perjalanan dia dari mulai nol saat ini nanti sampai ke sukses, guys. Dukung terus ya, guys. Jangan lupa komen dulu, jangan lupa subscribe. Oh iya, untuk biasanya untuk kita menghobikan sesuatu ya, pastikan kita punya inspirasi. Nah, di sini lo menginspirasi siapa sih? Kalau untuk gitar player sih saya lebih ke suka Eros Chandra dari Sheila on Seven sama Andra Ramadan dari Dewa 19. Kenapa sih lu lebih suka mereka daripada yang lain-lain seperti luar negeri atau yang lain gitu? Iya, menurutku mereka berdua salah satu faktor utama yang berpengaruh besar buat saya sih untuk mendalami alat musik gitar. Apa bedanya gitu? Coba lebih deskripsikan secara detail lagi. Ya, suka aja sih, passion mereka berdua tuh kayak cocok sama aku gitu lah. Oh gitu, berarti tergantung fashion juga ya. Jadi bagi kalian yang ingin punya hobi apa gitu, inspirasikan
uh, jadi kalian harus punya inspirasi guys. Jadi untuk kedepannya kalian lebih semangat lagi kayak gitu guys. Entah inspirasi kalian tuh soal apa. Kalau si Denny ini kan soal fashionable, mereka hampir kesamaan 11-12 sama fashionable punya Denny tentunya guys kayak gitu. Nah terus untuk hobi selain musik, gitaris tuh apa lagi sih? Futsal, main game. Main game, oke. Kebanyakan cowok pada suka game ya, itu hal wajar sih, hal wajar. Kalau untuk futsal sendiri sih, kenapa sih lebih suka futsal gitu? Berhubung badan saya lebih gede ya, cita-cita sih pengen kembali kurus lagi. Oh berarti dulu pernah kurus ya? Ya, Dulu berapa kilo nih? dulu sempat pernah 75 kilo, kurang lebih lah. Kalau sekarang? Aduh, mungkin ada sih 95 kilo. 11-12 dan sama kalau sama saya. Kalau untuk hobi sih, aku sendiri sih sebenarnya senang traveling. Tapi gimana lagi, masalah pandemik ini ya menghancurkan semua harapan jadi pupus kayak gini. Tapi kalau misalkan gak ada pandemik ya mungkin aku nggak bakal jadi membuat konten-konten yang kayak gini guys. Kalau untuk pandemik ini si Denny, ada perbedaan nggak sih di dalam kehidupan lu? Pastinya tetap ada sih ya. Dari kehidupan yang seperti biasanya, setelah adanya COVID-19 ini serasa dunia itu berputar 360 derajat, yang ya pokoknya beda lah antara yang dulu sampai sama sekarang ini. Asli sama sih, gue ngerasain juga sih. Ada harapan besar nggak sih kalau semisal corona ini cepat terselesaikan? Ada harapan nggak sih menurut lu? Pastilah ada harapan besar, semoga cepat. Kalau bisa diatur sih, mungkin hari ini corona harus pergi dari Indonesia. Amin, semoga ya guys. Biar gimana ya guys, aktivitas sehari-hari itu menjadi normal sedia kala kembali kayak gitu ya. Contoh ada beberapa sih yang di PHK kayak gitu. Udahlah kita keluar dari konteks itu, kita kembali lagi ke konteks gitar. Nah ini nih, bagi untuk yang awam nih seperti saya juga awam sih benernya. Dulu waktu masa SMA itu seneng banget tuh sama gitar, pengen beli tuh gitar, cuman nggak bisa cara bermain untuk gitar. Ya gimana, mungkin nggak ada kemauan ya, jadi nggak bisa. Cuman kalau saya sih melihat dari suka sosok dari gitarnya itu dari segi model, terus kenapa sih sehelai benang sama papan kayu bisa gitu menghasilkan suara. Jadi uniknya di situ guys. Jadi pengen memiliki, cuman untuk hasrat untuk belajar itu kurang kayak gitu. Jadi untuk bagi yang awam nih, cara-caranya gimana sih biar bisa gitu bermain gitar? Kalau untuk pemula ya terutama sih harus rasa minatnya itu harus tinggi, sama sering-sering latihan aja sih. Pokoknya ya siap terima resiko jarinya bakal perih kalau memainkan snare gitar gitu aja sih. Terus ya banyak-banyak tanya sama teman-teman, saudara atau siapalah yang ilmu bermain gitarnya lebih tinggi. Itu yang bikin kita lebih cepat memahami
gitar. Oh, berarti kayak gitu ya. Tadi ada beberapa kata-kata yang dia menunjukkan bahwa ada sedikit jari yang pedih. Nah, ada sisi lain nggak sih hal terpuruk dalam seorang musisi gitar gitu? Sisi lain terburuk, pokoknya kalau belum pernah ngerasain apa ya namanya ya, kena sabetan senar putus dari gitar sih, belum jadi gitaris pro pokoknya. Berarti dulu lu pernah tuh kena kesamber senarnya itu. Sering. Apa sih yang kena? Ya banyak, terutama tangan ini kena apa ya, jepretan mungkin ya, senar yang putus. Mungkin kalau pas lagi apes bisa kena ke wajah gitu. Ngeri juga ya, berarti harus benar-benar hati-hati. Oh ya, ada sedikit pertanyaan menarik nih. Untuk pemula, enggak sih, enggak. Ya untuk pemula juga bisa sih. Soal belajar gitar ini, apakah yang kalau misalkan kita belajar gitar nih, udah jago, itu pernah nggak sih ngalamin putus senar gitu? Pasti pernah. Berarti putus senar gitar itu bukan berarti dia awam atau pro gitu ya, pemula atau pro gitu ya? Oh gitu, oke. Untuk waktu singkat itu berapa menit sih untuk bermain gitar? Kalau soal waktu sih itu relevan ya, fleksibel sih. Untuk pemula yang bermain secara otodidak mungkin bisa sewaktu-waktu. Tapi kalau yang buat emang benar-benar terjun pengen mendalami alat musik gitar sih, mungkin bisa belajar di kursus bermain gitar. Mungkin itu bisa 1 atau 2 jam. Tapi kalau yang untuk yang otodidak bisa sewaktu-waktu. Oh gitu ya. Berarti kalau untuk les sendiri dari ahlinya itu kemungkinan lebih cepat ya, 1 jam ya. Ada beberapa sih lihat thumbnail itu di channel YouTube itu 30 menit cara cepat bermain gitar. Itu benar nggak sih? Mungkin kalau cara cepat bermain gitar 30 itu kayak impossible ya. Aku aja butuh waktu berbulan-bulan buat bisa memahami teknik bermain gitar. Mungkin 30 menit itu hafal chord dasar gitar itu mungkin. Oh, coba dong mainin chord dasar itu kayak gimana? Ya mungkin kalau untuk sebuah lagu, saya ambil contoh lagu pertama kali yang aku bisa itu lagunya Peter Pan. Kalau anak zaman 90-an pasti tahu lah Peter Pan ya. Itu yang mimpi yang sempurna. Itu chordnya cuma 4 digit aja dari awal sampai akhir. Itu kalau yang lagu simpelnya. Contohnya sih seperti ini. Untuk chordnya sendiri itu terdiri dari E minor, C mayor, D mayor, sama D mayor. Udah 4 itu aja dari awal sampai akhir, tinggal dimainin aja sih. Contoh. Berarti itu kunci dasar ya? Kunci dasar dari cover lagunya Peter Pan tadi ya? Berarti kayak gitu. Pernah nggak sih lu main gitar itu yang sulit
itu melodinya siapa sih? Kalau eh, lead musik lead gitar sendiri menurut saya sama musik leadnya itu susah, nggak langsung bisa ketemu, pasti butuh diulik, butuh dicari tangan najanya di mana, chordnya di mana, itulah prosesnya itu nggak cepat. Menurut saya sih sulit semua. Coba sih mainkan dong yang sulit kayak gimana biar pada tahu. Interlude Mimpi yang Sempurna pun menurut saya sulit. Dulu saya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Coba kayak gimana? Berarti kayak gitu ya. Berarti tadi ada beberapa kata ya, yang gini lah. Aku kan awam nih, nggak begitu tahu sih dunia musik, jadi aku pengen tahu nih. Tadi ada beberapa kata lu sebut, ada intune dan apa itulah. Itu apa sih? Yang mana ya? Yang barusan diomong. Interlude. Interlude. Itu sih istilah di apa ya? Di dunia musik sih itu istilah kata yang familiar lah. Interlude sendiri itu kayak di musik lead gitar namanya melodi ya. Ya termasuk yang saya ambil contoh tadi yang melodi dari Mimpi yang Sempurna itu namanya interlude. Selain interlude tuh apa aja sih? Kalau menurut pengetahuan aku sendiri sih ada yang namanya intro, ada yang namanya ref, intro tadi juga, terus overtune, dah itu aja. Oh berarti istilahnya banyak juga ya. Berarti kalau misalkan ref terus interlude dan kawan-kawannya itu berarti lebih ke dalam-dalamnya masih ada lagi ya itu ya. Masih. Wah, banyak banget ternyata dari sisi pengetahuan dari gitar-gitar kayak gitu ya. Coba nih aku pengen dengerin nih nadanya dari seorang band punya si Denny kayak gimana? Kalau lagu buatan sendiri sih masih on proses ya guys. Belum punya lagu sendiri, lebih banyak ke cover-cover musik dari musisi band yang udah terkenal sih. Oh gitu ya. Kirain udah nyiptain lagu. Belum. Nggak apa-apa. Yang penting udah mulai guys. Bagus. Dia itu udah pernah mengisi di acara-acara event seperti apa dia? Ya event kecil-kecilan, mungkin dari acara 17-an, terus acara nongkrong bareng nobar gitu, terus di angkringan, terus di mana ya, pameran food court, atau sama itu pameran yang kayak seperti apa ya, di wahana permainan gitulah, untuk ya itu sih. Berarti itu bukan dikatakan kecil sih bagi saya, karena saya pun sendiri belum pernah mencoba. Dulu pernah sih, cuman jadi vokal. Ada di acara sekolahan doang sih waktu itu, acara 17 Agustus mengadakan lomba. Nah di situ saya menampilkan sebuah vokal kayak gitu. Cuman untuk si Denny sendiri udah manggung-manggung di beberapa tempat yang bentuknya keramaian di tempat umum. Itu sudah membuktikan bahwa dia benar-benar pro, istilahnya kayak gitu. Jadi meskipun dia belum familiar seperti Sheila on 7, kawan-kawan dan lain-lainnya kayak gitu,
belum jalannya aja guys. Jadi itu aja sih, bagus, yang penting dia udah mulai dulu. Kalau semua harapan kita nggak kita mulai dari nol, nggak akan terwujud. Daripada lu diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik mulai aja dulu, entah apapun itu selagi itu positif. Terus untuk pesan terakhir nih bagi pemula nih, harapan besar nih kayak gimana sih? Untuk pemula ya sering rajin-rajin belajar main gitar, jangan malu bertanya, sama ya itu aja sih. Udah itu aja. Udah. Aku di sini mau penutup, mau nyanyi tapi gimana, malu. Di depan soalnya ada tukang. Oh iya, aku di sini ada channel nih. Baru buat sih. Itu pun aku juga perlu dorongan PD. Kalau ini kan teman di malu. Jadi auranya dia, aku keikut gitu, ikut pemalu. Udahlah, mau promosiin tuh. Aku punya channel yang namanya channel Duo Crazy. O-nya 2 ya, Duo, O-nya double. Lah itu cari aja di searching, itu baru upload 1 video. Coba aja dicek itu kegilaan kekonyolan kita. Bagiku sih gini guys, apapun yang kita buat itu selagi kita positif, nggak ngerugiin orang lain sih nggak masalah kayak gitu guys. Yang penting kita cukup menghibur, berbagi kebahagiaan, senyuman. Cukup dari saya, Evan. Sorry, say goodbye. Terima kasih Dan.